Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang penyelesaian sengketa lingkungan internasional dari tugas hukum lingkungan internasional. Sebelum memasuki materinya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Yolanda dengan NIM B1A124239 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Natalia Kris dengan NIM B1A124238. Perkenalkan, saya Graciela Gabriela dengan NIM B1A124243. Nama saya Siti Naila Tuzahra dengan NIM B1A1242663. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pengantar dan konsep dasar sengketa lingkungan internasional. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa permasalahan lingkungan saat ini tidak lagi bersifat global. Aktivitas manusia seperti industrialisasi, eksploitasi sumber daya alam, dan perdagangan internasional seringkali menimbulkan dampak lingkungan yang melampaui batas wilayah suatu negara. Contohnya adalah pencemaran udara lintas negara, pencemaran laut, dan perubahan iklim. Kondisi tersebut muncul yang disebut dengan sengketa lingkungan internasional, yaitu ketika suatu tindakan atau kebijakan negara menyebabkan kerugian lingkungan bagi negara lain atau bagi lingkungan global. Oleh karena itu, isu lingkungan tidak hanya menjadi urusan nasional, tapi juga masuk ke dalam ranah hukum internasional. Selanjutnya, secara konsep, sengketa lingkungan internasional dapat diartikan sebagai perselisihan antara dua atau lebih negara yang berkaitan dengan pelanggaran atau perbedaan penafsiran kewajiban hukum internasional di bidang lingkungan hidup. Sengketa ini biasanya terjadi karena adanya dampak lingkungan lintas batas atau transboundary environmental harm. Lalu, subjek sengketa. Subjek utama dalam sengketa lingkungan internasional adalah negara. Namun dalam perkembangan modern, organisasi internasional dan bahkan individu atau kelompok masyarakat dapat terlibat secara tidak langsung. Misalnya melalui mekanisme pengaduan atau partisipasi dalam perjanjian lingkungan internasional. Lalu yang ketiga itu objek sengketa. Objek sengketa lingkungan internasional meliputi pertama itu pencemaran udara, laut, dan perairan internasional. Lalu kerusakan ekosistem lintas batas. Selanjutnya eksploitasi sumber daya alam bersama, dan terakhir pelanggaran perjanjian lingkungan internasional. Dalam sengketa lingkungan internasional terdapat beberapa prinsip dasar yang sangatlah penting, yaitu diantaranya adalah prinsip tidak menimbulkan kerugian, yaitu kewajiban negara untuk memastikan aktivitas di wilayah tidak merugikan negara lain. Lalu prinsip pencegahan dan kehati-hatian, lalu juga prinsip tanggung jawab negara, dan terakhir prinsip kerjasama internasional dalam perlindungan lingkungan hidup. Terakhir, penyelesaian sengketa lingkungan internasional pada umumnya dilakukan secara damai, seperti melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau melalui mahkamah internasional. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum internasional, yaitu menjaga hubungan baik antar negara sekaligus melindungi lingkungan hidup sebagai kepentingan bersama umat manusia. Sekian penjelasan singkat mengenai pengantaran konsep dasar sengketa lingkungan internasional. Selanjutnya akan dijelasin oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi sengketa lingkungan internasional berdasarkan jenis sengketa hukum atau legal disputes. Fokus pada pelanggaran normal, prinsip pencemaran membayar. Diselesaikan melalui mekanisme yudisial seperti ICJ, arbitrase internasional, atau tribunal khusus. Memiliki dasar hukum yang jelas dalam perjanjian atau prinsip hukum kebiasaan internasional. Sementara sengketa politik melibatkan kepentingan strategis seperti perbuatan sumber daya lebih kompleks karena menyangkut perhitungan untung rugi politik. Penyelesaian cenderung melalui negosiasi diplomatik atau forum multilateral. Dan yang kedua, berdasarkan ruang lingkup, transboundary atau pencemaran lintas batas. Sengketa yang melibatkan dampak lingkungan dari satu negara ke negara tetangga yang berbatasan langsung. Karakter tersebut berdampak langsung dan terukur jumlah pihak terbatas, dan biasanya 2-3 negara. Kausalitas relatif jelas lebih mudah dibuktikan secara ilmiah. Dan adapun global, perubahan iklim atau ozone depletion. Sengketa yang melibatkan isu dengan dampak yang terhadap sistem ekologis global atau common heritage of mankind. Karakter tersebut dampak difus
dan jangka panjang melibatkan banyak negara multilateral. Kausalitas kompleks dan tidak langsung memerlukan kerjasama global, sering terjadi masalah free rider dan tragedi of the commons. Ada berdasarkan penyebab seperti polusi atau udara laut, eksploitasi sumber daya bersama seperti sungai perbatasan seperti pulp mills, atau degradasi ekosistem, kebakaran hutan lintas negara. Berikut saya akan menjelaskan tentang karakteristik sengketa lingkungan internasional. Pertama, ada transboundary nature atau sifat lintas batas. Pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak mengenal batas-batas politik negara. Dampak dari aktivitas dari satu wilayah dapat menyebar ke wilayah negara lain tanpa bisa dicegah oleh perbatasan administratif. Dan kedua, ada kompleksitas ilmiah yang membutuhkan kebutuhan data empiris yang kuat, harus ada pengukuran pencemaran yang akurat dan terukur, memerlukan monitoring jangka panjang untuk membuktikan tren kerusakan. Perlu pemodelan ilmiah untuk membuktikan hubungan sebab akibat causation. Data sering diperdebatkan kredibilitas oleh pihak yang berbeda. Keterlibatan pakar tersebut ada pada ahli ekologi, klimatologi, toksikologi, epidemiologi, sering terjadi battle of expert. Dengan kesimpulan berbeda, biaya tinggi untuk riset dan expert witness. Dan ketiga, ada subjek beragam, terutama pada negara, tapi melibatkan aktor non-negara seperti NGO dalam advisory jurisdiction atau ACZ. Peran sentral negara, subjek hukum internasional primer dengan kapasitas treaty making, memiliki kedaulatan atas sumber daya alam di wilayahnya, bertanggung jawab atas implementasi dan enforcement hukum lingkungan, dapat digugat di forum internasional seperti ICZ, International Court of Justice. Kewajiban negara melindungi lingkungan di wilayahnya, tidak menyebabkan kerusakan lintas negara, bekerja sama dalam masalah lingkungan global, melaporkan kondisi lingkungan atau environmental reporting. Kemudian saya akan menjelaskan penyelesaian secara non-yudisial. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih itu penyelesaian secara non-yudisial. Jadi penyelesaian non-yudisial ini adalah penyelesaian sengketa lingkungan internasional yang dilakukan tanpa melalui pengadilan internasional, melainkan melalui pendekatan diplomasi dan juga kerjasama antara negara. Kemudian ada bentuk-bentuk dari penyelesaian non-yudisial. Yang pertama ada negosiasi. Nah, negosiasi ini adalah cara yang paling sederhana, yaitu perundingan langsung antara negara-negara yang bersengketa untuk mencari solusi bersama. Misalnya, negara yang terdampak pencemaran asap melakukan perundingan langsung dengan negara sumber pencemaran tersebut. Kemudian bentuk yang kedua ada mediasi, di mana mediasi ini melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Kita berikan contoh, dalam kasus lingkungan regional, organisasi seperti ASEAN sering berperan sebagai mediator. Lalu yang ketiga ada konsiliasi. Konsiliasi ini hampir sama dengan mediasi, tetapi pihak ketiga hanya memberikan rekomendasi tertulis sebagai solusi, walaupun sifatnya tidak mengikat. Lalu selanjutnya ada good office atau jasa baik. Good office ini adalah bantuan dari pihak ketiga yang hanya menyediakan sarana pertemuan tanpa ikut campur dalam isi sengketa. Contohnya, Sekretaris Jenderal PBB ini sering menawarkan good office dalam rangka sengketa internasional, termasuk isu lingkungan. Kemudian ada peran organisasi internasional. Nah, organisasi internasional seperti UNEP, ASEAN, dan PBB berperan penting dalam memfasilitasi dialog, kemudian menyediakan data ilmiah, serta mendorong kerjasama antar negara.
Contoh peran organisasi internasional ada UNEP, di mana UNEP ini mengeluarkan pedoman atau rekomendasi secara ilmiah. Kemudian ASEAN ini Agreement of Transboundary Haze Pollution. Kemudian ada WHO. WHO ini digunakan ketika pencemaran berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Nah, penyelesaian non-yudisial ini tentunya ada kekurangan serta kelebihannya. Perlu kita ketahui, kelebihan penyelesaian secara non-yudisial ini lebih cepat, fleksibel, dan menjaga hubungan baik antara negara. Kemudian tentu ada kekurangannya. Hasilnya ini tidak mengikat dan sangat bergantung pada itikat baik para pihak. Jadi dengan demikian, jalur non-yudisial ini menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa lingkungan internasional. Mengapa begitu? Karena penyelesaian non-yudisial ini mengedepankan kerjasama dan perdamaian sebelum ditempuh melalui jalur hukum internasional. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme yudisial dan arbitrase internasional. Mekanisme yudisial atau pengadilan internasional adalah penyelesaian sengketa melalui proses litigasi formal di hadapan pengadilan internasional. Lembaga utamanya, Mahkamah Internasional atau International Court of Justice sebagai organ peradilan utama PBB. Pihak yang berperkara umumnya hanya negara. Untuk prosesnya dimulai dari pengajuan gugatan, penyampaian argumen tertulis dan lisan, pemeriksaan bukti, serta putusan akhir. Yurisdiksinya bersifat opsional, hanya berlaku jika negara menyatakan persetujuan. Untuk karakteristiknya, yang pertama prosedur formal dan transparan, yang kedua putusan mengikat secara hukum, yang ketiga memberikan kepastian hukum yang kuat. Untuk peran pentingnya, untuk menyelesaikan sengketa lingkungan antar negara dan memberikan pendapat penasihat terkait isu lingkungan global. Arbitrase internasional merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga netral atau arbiter. Untuk lembaganya yaitu Permanent Court of Arbitration atau arbitrase ad hoc. Pihak yang berperkara ada negara, perusahaan, atau investor asing. Untuk prosesnya dimulai dari penunjukan arbiter, lalu persidangan fleksibel, dan putusan arbitrase. Sifat putusannya final dan mengikat, dan karakteristiknya fleksibel dalam prosedur dan hukum yang digunakan bersifat privat dan rahasia. Arbiter dapat dipilih sesuai keahlian lingkungan. Penerapannya sering digunakan dalam sengketa lingkungan yang melibatkan investasi asing. Mekanisme yudisial maupun arbitrase merupakan cara damai penyelesaian sengketa lingkungan internasional. Mekanisme yudisial menekankan kepastian hukum dan legitimasi internasional, sedangkan arbitrase menawarkan fleksibilitas dan keahlian teknis, sehingga pilihan mekanisme sangat bergantung pada karakter sengketa dan kesepakatan para pihak.